kembali lagi bersama Lause Meliana, Koriki, dan Cevania dalam ibadah sekolah minggu kelas kecil GKL Lyon versi online. Nah, adik-adik di rumah sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? yuk kalau kita semua sudah siap, mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih boleh diberi kesempatan untuk bisa beribadah secara online. Tuhan yang siapkan hati setiap dari kami. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, lihat dong Eva, kamu dapat nilai berapa? Aku dapat nilai 80 nih, Rik. Ih, jelek banget sih nilai kamu. Lihat nih, aku dapat nilai 100 sempurna. Hebat kan aku? Kamu nggak belajar ya Eva? Kok nilaimu jelek ya dibandingkan teman-teman? Ih, Eva dapat nilai jelek. Loh. Kenapa kamu, Fa? Ricky habis ngapain sih? Ricky ngecek aku, Lause. Dia bilang ke teman-teman kalau nilaiku tuh jelek karena aku nggak belajar. Memangnya kamu beneran gak belajar? Aku belajar, Lause. Terus dapat nilai berapa memangnya? 80. Itu kan gak jelek, Fa. Tapi Ricky nilainya 100, Lause. Makanya dia ngecek aku. Jangan sedih, Fa. Yang terpenting kamu sudah belajar kan? Udah. Terus nilai 80 itu apa jelek? Enggak juga sih, tapi bisa lebih baik, Lause. Nah, bagus. Nilai ini pun adalah berkat dari Tuhan loh. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan bersama Ceva yuk, biar gak sedih lagi. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Kita pujikan sekali lagi ya lagu ini. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Kita pujikan lagu ini lebih cepat lagi ya. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Hahaha. Lause, Ricky nakal. Aduh Eva, kenapa lagi sih ini? Ricky sengaja jatuhin burger aku, Lause. Sekarang jadi gak bisa dimakan deh. Ricky tuh jahat banget, Lause. Aku benci banget sama Ricky. Ricky nakal ya. Iya, Ricky tuh sering banget gangguin aku, Lause. Aku gak mau pokoknya maafin Ricky. Orang kayak Ricky tuh gak cocok buat dimaafin. Eva, kita berdoa buat Ricky yuk. Ih, ngapain berdoa buat orang jahat kayak dia?
Kita berdoa supaya Tuhan Yesus mengampuni dan mengubah hati Riki. Dan satu lagi, Apa Lause? doa supaya Eva juga mau memaafkan Riki. Tuhan Yesus aja mau mati menebus dosa-dosa kita. Jadi kita harus mau memaafkan sesama kita juga ya. Ya deh, ayo deh Lause. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni Riki. Ubahlah hati Riki untuk bisa lebih mengasihi, supaya dia tidak lebih mengganggu orang. Ubahlah hatiku Tuhan Yesus seperti hatimu, supaya bisa mengampuni Riki. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia. Tumbuh dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku, oh Juru Selamat. Ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, tapi ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia. Tumbuh dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku, oh Juru Selamat. Ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, tapi ku tahu ku pasti sempurna nanti. Dia ubahku, oh Juru Selamat. Ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, tapi ku tahu ku pasti sempurna nanti. Ku pasti sempurna nanti. Aduh, tolong, Wah, Eva sini, Eva. Ada apa Lause? Itu, Riki jatuh di lapangan. Nggak ada yang nolongin loh. Yuk kita ke sana sekarang, kita bantu Riki. Gak mau Lause. Riki kan nakal. Biarin itu kapok. Biar dia tahu rasa. Pantesan aja gak ada yang mau nolongin dia. Jangan gitu, Lava. Tadi kan kita sudah berdoa buat Riki. Kita sudah berdoa untuk mengampuni Riki. Yuk sekarang kita tolong Riki. Yuk. aduh. Sini Rik, aku tolong. bantuin. Aduh. Wah, Eva, makasih ya kamu udah mau nolongin aku. Iya gak apa-apa, aku sudah maafin kamu kok. Kamu kok mau maafin aku sih? Kan aku udah sering gangguin kamu. Iya, karena Tuhan Yesus aja mau maafin aku, maafin kamu, dan maafin semua orang yang berdosa. Jadi, aku juga mau maafin kamu. Ya maafin aku ya Eva. Aku janji nggak akan ganggu kamu lagi. Aku juga mau berubah. Thank you ya udah mau nolongin aku. Sama-sama Riki. Wah, ternyata Tuhan mendengar doa kita, Lause. Betul. Tuhan kan suka kita hidup dengan harmonis. Ingat selalu, Tuhan Yesus adalah Sobatku yang setia.
Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Halo adik-adik. Pernah nggak sih kalian marah banget atau jengkel pada seseorang karena dia nakal? Misalnya ngerusak barang kalian atau mainan kesukaan kalian. Caleb, you broke my toy. I didn't mean to. I'm sorry. You always say that. Well, I am sorry. Well, that won't fix my toy. What's wrong, children? He broke my toy. I told him not to touch it. I said I was sorry. You always say you're sorry. Okay, children. Gampang nggak kamu maafin mereka? Mending ya kalau mereka mau say sorry. Kalau habis ngerusak, dia nakal, lalu nggak minta maaf lagi. Terus gimana dong? Kayak tadi tuh Eva sama Koriki. Nah, hari ini firman Tuhan akan kasih tahu bagaimana agar kita bisa mengampuni. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan yang pimpin Lause agar bisa bercerita dengan baik, dan Tuhan pimpin kami agar kami bisa mengerti dan menjalankan firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ada cerita di Alkitab tentang seseorang yang bernama Stefanus. Ada yang kenal nggak? Banyak yang belum tahu ya. Kalau gitu biar adik-adik tahu, yuk kita kenalan dulu. Stefanus. Halo adik-adik semua, halo Lause Meli, perkenalkan, namaku Stefanus. Stefanus, kamu ini siapa sih? Apa kerjaanmu? Aku adalah muridnya Tuhan Yesus, dan aku melayani Tuhan sebagai diaken. Diaken? Apa itu? Enak nggak? Rasanya manis apa asin? No Lause, diaken itu bukan makanan. Diaken itu artinya orang yang melayani sesamanya. Kami mendorong orang-orang yang miskin, yang nggak punya cukup uang untuk bisa membeli makanan. Lause Meli dan adik-adik sehari makan berapa kali? Hayo, berapa kali? Kalau Lause sih makannya 3 kali sehari, plus snacknya 2 kali. Wah, enak sekali ya Lause. Kalau orang-orang miskin yang aku layani, sehari mereka sudah bisa makan itu aja bersyukur banget. Itu pun juga mungkin makanannya nggak enak juga ya Lause. Jadi aku ikut membagikan makanan. Wah, baik banget. Terus apa lagi? Ini Lause, aku juga membantu orang-orang yang sakit, mengirimkan obat dan menghiburkan mereka.
Karena orang miskin nggak bisa bayar dokter dan beli obat yang mahal, jadi aku tolong. Wah, baik banget ya adik-adik. Terus Stefanus, kenapa sih kamu mau berbuat sebaik itu untuk orang-orang yang kesusahan? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu menolong aku. Dia menyelamatkan aku dari dosa, dia juga memberikan aku berkat kepintaran dan kasih. Jadi aku mau menyenangkan hatinya. Yesus senang loh kalau kita mengasihi orang-orang. Waktu aku melayani orang-orang susah di Yerusalem, aku juga bisa bercerita kepada mereka tentang Tuhan Yesus yang mengasihi dan menyelamatkan mereka dari dosa. Terus mereka pada percaya nggak? Puji Tuhan, Allah Roh Kudus memberi aku kemampuan melakukan mujizat, yaitu hal-hal yang ajaib sehingga banyak orang menjadi percaya pada Yesus. Wah, keren ya guys, keren adik-adik, hebat. Tapi kenapa? ada juga orang-orang Yahudi yang tidak percaya, yang membenci Yesus, sehingga mereka nggak suka melihat aku bercerita tentang Yesus. Wah, kok gitu sih? Terus gimana dong? Dan beginilah nasibku. Gawat adik-adik, Stefanus ditangkap. Siapa yang menangkap? Yang menangkap Stefanus adalah orang-orang Yahudi. Mereka memfitnah dan berkata bohong tentang Stefanus. Mereka menuduh Stefanus menghina rumah ibadah atau gereja. Bahwa Yesus yang akan merobohkan tempat ibadahnya orang Yahudi. Aduh, kasihan sekali ya Stefanus adik-adik. Padahal dia sudah melayani Tuhan, tapi dibilang menghina Tuhan. Dia berbuat baik untuk banyak orang, tapi malah difitnah, dibilang merusak tempat ibadah mereka. Wah, kalau kamu adik-adik dituduh seperti Stefanus gitu, gimana coba perasaanmu? Pasti jengkel, marah, dan benci sekali. Kalau Stefanus bagaimana ya? Ketika para pemimpin Yahudi bertanya, "Hei Stefanus, apa betul kamu melakukan itu?" Stefanus malah dengan berani bercerita tentang banyak keajaiban dan janji Tuhan yang terjadi. Tapi mereka tetap tidak mau percaya dan tidak mau mengasihi Tuhan. Orang-orang Yahudi ini malah senang ketika melihat Yesus disalib. Mereka marah sekali mendengar kata-kata Stefanus, lalu mau membunuh Stefanus. Waduh, gimana ini? Tapi adik-adik, ternyata Stefanus tidak takut. Dia menatap ke langit, lalu dia berkata, "Aku melihat kemuliaan Tuhan, dan ada Tuhan yang berdiri di sebelah kanan Allah." Wah, orang-orang Yahudi itu semakin marah. Mereka menutup telinga dan tidak mau mendengar kata-kata Stefanus. Lalu mereka menyerbu, menyeret Stefanus keluar dari kota itu. Stop! Tuhan Yesus, terimalah rohku dan ampunilah kesalahan mereka, ya Tuhan. Adik-adik, Stefanus tidak bersalah. Dia mengajarkan firman Tuhan, dia membantu orang yang kesusahan, tapi dia malah dihukum dengan lemparan batu. Wah, Stefanus pantas untuk marah. Dia pasti sedih, dia kecewa, tapi dia malah berdoa supaya Tuhan mau mengampuni orang-orang yang jahat ini. Kok bisa ya? Jawabannya karena Tuhan yang memberi Roh Kudus di hati Stefanus, sehingga hatinya jadi lembut dan mau mengampuni. Adik-adik yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menebus dosa dan mengampuni adik-adik, kamu pun sudah menerima Roh Kudus. Kalau kita ingat bahwa kita sudah diampuni, maka kita juga bisa seperti Stefanus, seperti Tuhan Yesus yang mau mengampuni dan berdoa untuk orang-orang yang jahat sekalipun. Mengampuni itu indah adik-adik, seperti Sofia dan Caleb di cerita ini. Sophia, what does it mean to freely forgive?
I'm sorry, Sophia. It's okay, Caleb. I forgive you. Jadi adik-adik, bisakah kita mengampuni orang dengan kekuatan kita? No, tidak bisa. Kepada siapa kita minta pertolongan? Allah Roh Kudus. Maukah kamu belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kamu? Yuk kita berdoa sama-sama, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, kami mau belajar untuk bisa mengampuni mereka. Seperti Engkau yang sudah menebus dan mengampuni dosa-dosa kami. Kiranya Allah Roh Kudus tinggal dalam hati kami. Pimpin kami dan beri kami kekuatan agar kami bisa mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Mazmur 100 ayatnya yang ketiga. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sekali lagi ya, kita bacakan dari Mazmur 100 ayatnya yang ketiga. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Nah, sekarang waktunya persembahan. Ayo adik-adik, siapkan celengan kalian. Cici Eva tunggu ya di sini. Nah, sudah kan? Sekarang kita siapkan uang yang akan dipersembahkan ke dalam celengan. Nanti kalau celengannya sudah penuh, minta tolong papa dan mama untuk kirim ke gereja. Mikado, eskado, bia bio. Gini dong, Lause seneng liatnya. Kalian sudah baikan ya? Iya Lause, Evania udah mau maafin aku kan? Kan Tuhan Yesus sudah mau mengampuni dosa kita. Jadi kita harus saling mengampuni, ya kan Lause? Bener sekali. Nah adik-adik di rumah, kalau ada orang yang nakal atau berbuat salah kepada kita, mari kita memaafkan mereka ya. Kadang memang susah sekali, tapi kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus membantu kita untuk mengampuni orang lain. Karena kasih itu memaafkan. Memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari, di dalam sehari, di dalam sehari. Hai
adik-adik, saatnya aktivitas. Pertama, siapkan baskom berisi air, kitchen towel, spidol warna merah, dan juga spidol permanen. Lipat tisu menjadi 2 bagian, lalu beri gambar hati yang besar di ujung dan juga hati-hati kecil di atasnya. Hati yang besar ini menunjukkan diri kita dan hati-hati kecil menunjukkan orang di sekitar kita. Lalu kita warnai hati yang besar dengan spidol warna merah. Sekarang kita masukkan tisu kita ke dalam baskom berisi air. Dan tunggu sebentar. Lihat apa yang akan terjadi dengan hati kita. Ternyata warna merah dari hati kita mulai menyebar ke atas sampai mewarnai hati-hati di atasnya. Artinya, saat kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus bisa mengampuni orang lain di sekitar kita. Selamat mencoba! Adik-adik, sampai di sini dulu ya ibadah kita hari ini. Dan sampai jumpa lagi minggu depan di ibadah sekolah minggu kelas kecil GKI Leon versi online. Bye-bye.